kewenangan untuk kita meliburkan siswa. Jadi kita ikut, ada prosedur. Jadi prosedur itu yang kita ikuti. Nah, di Gorontalo ini pernah ada dari import cases. Pada bulan Februari lalu kan sempat ada yang dirujuk ke Rumah Sakit Alwi Sabu yang baru pulang dari umroh, kemudian diperiksa dan itu negatif. Sekarang lagi ada satu kan yang diviralkan lagi, yang hangat-hangatnya, tapi masih dalam pemeriksaan. Cuma menurut para ahli dokter yang ada di Rumah Sakit Alwi Sabu itu jauh dari positif ini. Walaupun sekarang kita sudah mengirim ke Litbangkes penelitian pengembangan kesehatan di Jakarta untuk diperiksa lebih mendalam lagi tentang apakah dia terjangkit COVID-19 atau tidak. Kami menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penindakan di rumah sakit. Mulai dari SDM, tenaga dokter dan perawat, kemudian APD, alat pelindung diri para pelayan kesehatan, kemudian sarana prasarana rumah sakit, ruangan. Kami sudah menyiapkan saat ini 1 ruangan yang kita siapkan. Jika terjadi eskalasi maka ada 2 ruangan yang kita siapkan lagi. Jika terjadi eskalasi maka 3 ruangan yang kita siapkan dengan kapasitas jumlah tempat tidur 38. Dan persediaan obat-obatan serta prosedur penindakan yang kita sudah berikan penjelasan kepada rumah sakit yang diatur secara prosedural, yaitu jika ada suspek yang dirujuk ke Rumah Sakit Alwi Sabu, maka penanganannya tidak seperti pasien umum, harus masuk ke IRD langsung, kemudian kita bikin penerimaan di IRD khusus, kemudian ke ruang isolasi langsung. Jika ada yang suspek yang dirujuk ke rumah sakit, karena itu protokolnya atau prosedur yang diberikan oleh Kemenkes yang menganut protokol WHO. Satgas yang terdiri dari lintas sektor, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, BPBD, Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga dari Dinas Sosial, dan semua yang terkait yang dikoordinir langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai leader sektor. Yang tentunya Satgas ini memantau mulai dari tingkat bawah, mulai dari puskesmas, kemudian fasilitas kesehatan lainnya, sampai ke rumah sakit rujukan, dan memantau orang-orang yang dicurigai. Berikut kita menunjuk juru bicara khusus, Saudara Haris, Kepala Bidang P2PL, yang mengetahui tentang penyakit-penyakit menular ini, bagaimana penyebarannya, bagaimana menghindarinya, dan bagaimana melakukan pencegahan dan bagaimana melakukan penindakan. Dan kita koordinasi baik lintas sektor maupun secara vertikal dan horizontal, karena dengan koordinasi, dengan gotong royong kita semua, dengan kerjasama kita semua, insya Allah ini bisa kita atasi. Tetapi bagi warga masyarakat kami menghimbau harus berpola hidup dan berperilaku sehat dan bersih. Itu yang satu-satunya yang paling mudah untuk kita menghindari dari ancaman virus yang sudah menjadi pandemi global atau sudah menjadi pandemi dunia. Jadi begini, surat edaran dari Mendikbud terakhir 3 hari lalu yang dikeluarkan itu, daerah itu dikategorikan 3. Ada daerah yang rendah, sedang, dan tinggi. Yang rendah itu apabila belum terjangkit, daerah yang belum terjangkit atau belum suspek. Yang menengah sudah ada suspek tapi belum ada kejadian. Yang tinggi itu yang sudah ada kejadian. Yang rendah itu tidak diizinkan atau belum diberikan kewenangan untuk kita meliburkan siswa. Jadi kita ikut, ada prosedur. Jadi prosedur itu yang kita ikuti. Dan kita harus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi juga sebagai wakil pemerintah pusat di sini. Semua tindakan-tindakan kebijakan dan diskresi yang kami lakukan
pasti akan terkoordinasi dengan pemerintah lebih di atasnya, dalam hal ini pemerintah provinsi maupun, dan kita mengikuti apa yang menjadi surat edaran dari menteri itu. Kan kita masih termasuk rendah, belum ada aman, masih aman. Dan kalaupun kita liburkan, tapi kalau anak-anak berkeliaran di mall, dia kemana-mana, itu kan tidak ada guna. Meliburkan itu bukan libur, tapi dia melakukan tindakan dan dia berkurung di dalam rumah. Dia tidak boleh melakukan interaksi dengan pihak luar, harus ada di dalam rumah. Tapi kalau libur juga kan dia berinteraksi di luar, pi bermain futsal, pi berenang di situ, pi bermain di mall, itu tidak ada gunanya juga. Nah, bagaimana kita melakukan pengawasan itu? Makanya lebih baik dia mereka sekolah tapi terisolir daripada kita liburkan tapi mereka tersebar di mana-mana, seperti itu. Dan intinya itu surat edaran Menteri Mendikbud bahwa kita tergolong rendah sehingga belum bisa untuk meliburkan.